Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari bersinar di pagi hari, memancarkan cahaya begitu indahnya. Begitu senang rasa hati saya ini mendengar jawaban salam saya begitu meriahnya. Buah duku lebat buahnya, semua penyuluh hebat orangnya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang penuh barokah ini kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan lomba penyuluh teladan tingkat provinsi Kalimantan Barat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap dewan hakim, yang saya hormati panitia penyelenggara, yang saya hormati juga seluruh peserta penyuluh teladan tingkat provinsi Kalimantan Barat, juga yang alhamdulillah pendamping saya yang senantiasa dari pagi sampai sore ini menemani saya dari bawah panglima-panglima alhamdulillah turun. Alhamdulillah. Jadi kenapa kalau tadi juga semuanya juga. Baik, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka alhamdulillah. Nama saya alhamdulillah karena lidah orang Indonesia Muhammad Kawi. Mungkin kalau saya tinggal di Arab Muhammad Kawi ya. Jadi saya biasa dipanggil Pak Jokowi juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema ataupun judul yang kami angkat adalah peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan mualaf melalui Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan Tohok, Kabupaten Mempawah. Baik, penyuluh agama Islam non PNS. Hari ini saya non PNS, mudah-mudahan ajaran rezeki kita semuanya bisa naik. Amin. Karena hari ini senyum-senyum saudara-saudara yang non PNS, karena kemarin sudah mendatang ya. Alhamdulillah. Ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat, diberi tugas tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama. Adapun fokus pendidikan saya adalah yang pertama, apa itu peran penyuluh agama Islam. Yang kedua, bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional dalam pembinaan mualaf terutama di Kabupaten Mempawah. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat di dalam penyuluhan dalam pembinaan mualaf melalui Badan Amil Zakat Kecamatan Tohok, Kabupaten Mempawah. Ini adalah jumlah data penduduk Kecamatan Tohok, yaitu 10.652 laki-laki dan perempuan 10.873. Jumlah kakaknya adalah 5.130. Kemudian agama Islam adalah 5.279, Katoliknya adalah 8.257, kemudian Kristen 6.776, Hindu adalah 6, Buddha 28. Kalau dilihat daripada data adalah berarti umat Islam di kecamatan saya, walaupun saya adalah di Kabupaten Mempawah, tapi itu kecamatan adalah masih minoritas. Kemudian kita sebagai penyuluh pasti, setiap penyuluh ya, pasti akan ada masalah. Adapun masalah yang kami temukan di lapangan, namun alhamdulillah kita sebagai penyuluh pasti punya solusi, masing-masing punya solusi, yaitu adanya masuknya aliran Ahmadiyah. Dan saya di sini memang menyampaikan bahwa sampai hari ini Ahmadiyah itu masih ada. Mohon maaf bagi saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Landak. Di Landak itu agak subur sekarang. Karena kebetulan saya ini bolak
Bolak baliknya lewat Landak karena saya berbatasan dengan Kabupaten Landak. Terutama di daerah saya memang setelah peristiwa yang di Sintang, adalah saudara yang di Sintang. Setelah pembakaran Sintang banyak sekali mereka datang ke kita di Mempawah, di Melawi, di Pontianak. Kalau di Pontianak ini banyak markas yang namanya. Jadi ternyata dakwah Ahmadiyah itu mereka membawa yang minyak gula kopi lah. Kalau kita mohon maaf hari ini kita dakwah, kalau kita nggak seperti itu, maka strategi saya sebagai penyuluh, saya bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Mempawah untuk bagaimana kita juga sebagai penyuluh juga adalah sedikit modal. Datang dakwah, ini loh, kalian butuh apa? Kalian butuh modal usaha, kita bantu melalui Badan Amil Zakat. Kalian tidak punya rumah, alhamdulillah. Saya beberapa kali juga mendapat amanah dari Badan Amil Zakat untuk membangun rumah bagi saudara-saudara mualaf kami yang ada di sana. Di bidang pendidikan kami ada beasiswa khusus anak-anak mualaf. Yang kedua, masalah di lapangan yang kita temukan adalah bertambahnya jumlah mualaf. Alhamdulillah KUA Kecamatan Toho setiap bulannya itu ada 4 sampai 5 pasang pengantin. Mohon maaf, yang sebelahnya adalah non dan mereka semua masuk Islam. Ini adalah tantangan kita. Maka bentuk tindakan yang kita lakukan adalah diadakan pembinaan secara rutin. Alhamdulillah saya sebagai penyuluh agama yang ada di Kecamatan Toho menjadi pembina mualaf. Saya belum lama sebenarnya menjadi penyuluh mualafnya untuk tingkat kecamatan. Saya belum bergenap 1 tahun. Tapi kalau yang di tingkat desa, saya sudah alhamdulillah 10 tahun. Kemudian masalah di lapangan yang ketiga adalah meningkatnya jumlah angka pernikahan dini. Tadi pembicara yang lain sudah banyak menyimpulkan. Jadi bentuk tindakan yang kita lakukan adalah diadakan penyuluhan tentang resiko-resiko menikah di usia muda, terutama saat janin. Kemudian yang kelima adalah muslim minoritas. Maka bentuk tindakan adalah diadakan pengajian secara rutin. Kemudian selanjutnya adalah peran penyuluh agama Islam sangatlah penting bagi masyarakat lebih dalam pembinaan mualaf, khususnya yang berada di Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Melalui pendekatan dengan dibentuknya Majelis Ta'lim Nurul Iman, para mualaf lebih semangat dalam memperdayakan agama mereka. Alhamdulillah hari ini saya sudah membentuk 9 majelis ta'lim yang di tingkat desa dan 2 majelis ta'lim mualaf khusus mualaf yang berada di tingkat kecamatan. Ini menjadi tepat bagi mereka. Kemudian Badan Amil Zakat kita ajak kerjasama. Karena bagaimanapun kami sebagai penyuluh, karena kebetulan alhamdulillah saya diamanahkan menjadi Reza, relawan zakat daripada Basnas Kabupaten Mempawah. Tugas saya adalah menyampaikan kepada orang-orang kaya, kepada para agelia untuk menyampaikan zakatnya kepada Basnas. Kemudian selanjutnya adalah faktor pendukung dalam pembinaan mualaf. Di antaranya adalah kerjasama antara Majelis Ta'lim Nurul Iman, yaitu Majelis Ta'lim mualaf ini dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Mempawah. Kemudian kita juga kerjasama dengan pemerintah desa. Bagaimanapun kegiatan kita, desa juga harus tahu. Alhamdulillah saya bisa kerjasama dengan kepala-kepala desa sehingga mereka menyiapkan ADD-nya dan ADD-nya untuk kegiatan minimal kita rapat ada kopinya lah. Kemudian adanya sekretariat. Alhamdulillah saya membina mualaf 1 tahun kita sudah punya sekretariat. Sementara organisasi lain mohon maaf BKMT yang Toho itu sudah ada 15 tahun tapi juga belum punya sekretariat. Jadi kita belum sampai 1 tahun alhamdulillah sudah punya sekretariat. Baik, ini adalah yang sebelah kanan atas adalah saya bersama dengan relawan zakat Kabupaten Mempawah. Alhamdulillah kami dibentuk setiap kecamatan itu ada 1 orang, ada yang 2 orang tergantung daripada jumlah muslimnya. Kemudian yang bawah adalah alhamdulillah saya bersama dengan jamaah saya. Alhamdulillah jamaah kita malam ini banyak perempuan. Jadi kadang-kadang kalau saya pengajian disebutnya Ustaz Ganteng karena kebetulan sendiri. Kemudian selanjutnya alhamdulillah paling atas itu sebelah kanan kita sudah punya sekretariat mualaf. Ini ada di Pasar Tapok. Jadi kalau arah ke Bengkayang insya Allah akan ketemu. Jadi sekretariat yang memang kita pergunakan untuk kegiatan mengaji, kegiatan
fardu kifayah, pelatihan fardu kifayah. Kemudian alhamdulillah kita juga sekarang sedang merintis qasidah khusus walad. Kemudian yang di bawah ini adalah bentuk kegiatan saya. Alhamdulillah saya bisa menyampaikan, terutama di era pasca pandemi ini, ketika harga-harga mulai melambung, ketika BBM naik, kemudian diantaranya harga sawit bukan naik ya, turun. Kemudian harga apa lagi? Harga karet juga turun. Kita kerjasama dengan Basnas, alhamdulillah kita bisa menyampaikan kepada jamaah kita. Demikian guru yang guru Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih.